Gimana? Kita mulai aja. Biar mulai aja sok. Oke, mulai ya. Yang hadir berapa orang? 29 orang. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah teman-teman. Kita bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, kita masih dapat bertemu kembali, bertatap muka, bermuwajahah di kelas kita hari ini, pengembangan kurikulumnya, walaupun memang dosennya mungkin berhalangan hadir, tapi semoga tidak membuat kita menjadi malas ya untuk mengikuti kuliah. Lalu mungkin enaknya kalau kita buka video kali ya, buka video semua gitu, biar kelihatan semua mukanya teman-teman gitu, yang lagi di kasur, yang lagi di jalan, di pasar, di mobil, mungkin enak kalau kelihatan semua mukanya gitu kan. Faldo, aktifin kamera. Laptop gue error, bro. Akan pakai HP. Pengen nyoba pakai laptop, Pak. Kamu harus aktifin kamera ya? Iya, aktifin, kan direkam. Ntar mukanya nggak kelihatan, dikasih nggak hadir lagi. Ya udah, oke deh. Ayo, on cam. Baik. Jadi yang akan presentasi pada pagi hari ini, kelompok 1, dengan judul presentasi CBSA. Baik, sebelum kita masuk ke presentasi, oh iya, ininya belum bisa ya, Li? Belum kelihatan soalnya share screen-nya. Eli. Udah ada belum? Oke, baru nongol. Sip. Baik. Harapannya teman-teman bisa nyimak ya, biar apa yang kita sampaikan bisa sampai kepada teman-teman walaupun dosennya nggak ada. Baik, izinkan kami selaku kelompok 1 untuk mempresentasikan bukan makalah sih ya, materi kita pada pagi hari ini yang berjudul CBSA. Baik, sebenarnya Bapak dosen menyuruh kita untuk lebih fokus mengarah ke WOT-nya, atau kalau bahasa Indonesia WOT itu disingkat apa sih? Kelebihan, kekurangan, apalagi kelebihan, kekurangan, duanya apa? Tangan sama ideal atau peluang. Peluang sama ancaman ya? 4. Ya, atau ideal. Jadi bapaknya menekankan kita untuk lebih berfokus kepada SWOT tadi atau 4 poin tadi di dalam CBSA. CBSA itu sebelum masuk ke presentasi ya, Bahar ingin memaparkan dulu apa sih sebenarnya CBSA itu. Baik, CBSA itu adalah singkatan dari cara belajar siswa aktif. Nah, cara belajar siswa aktif atau CBSA ini dahulunya adalah menjadi sebuah kurikulum pelajaran, kurikulum pendidikan. Sebelum dicetuskannya kurikulum KBK, terus KTSP, terus Kurtilas. Jadi CBSA ini adalah kurikulum yang memang lebih dulu daripada kurikulum KBK, KTSP, Kurtilas gitu, teman-teman. Jadi
kami akan mencoba untuk memaparkan ya sedikit mengenai SWOT, apa sih kekurangan, apa kelebihan, apa peluang, apa ancaman yang apabila kurikulum CBSA ini dipakai di kalangan pendidikan. Baik, CBSA ini itu dicetuskan untuk menitik beratkan kepada peserta didik yang lebih aktif kebanding guru. Mengingat saat itu juga kan teknologi sudah mulai berkembang pesat. Oleh karena itu siswa juga ditekankan agar tidak terlalu berfokus hanya untuk mendapatkan ilmu dari guru, akan tetapi juga diarahkan agar bisa lebih aktif untuk mencari ilmu atau informasi di luar dari apa yang dimiliki oleh guru. Seperti mungkin searching gitu kan, berselancar ke internet gitu, nyari ilmu, nyari informasi, nyari pengetahuan. Oleh karena itu kenapa CBSA ini dulu dicetuskan oleh para ahli psikologi, oleh para ahli pendidikan, oleh para ahli filsafat. Kalau katanya pepatah Cina dari 2000 tahun lalu itu mengatakan saya dengar, saya lupa. Saya dengar, saya lupa. Maksudnya apa? Sesuatu yang kita dengar itu kurang berkesan. Jadi gampang kita lupa. Akan tetapi kalau sesuatu yang memang betul-betul kita masuki sendiri, kita pelajari sendiri, kita cari sendiri, kita kaji sendiri, itu akan memberikan kesan kepada kita lebih kuat untuk tertanam di diri kita dibanding kita dengar, dibanding dengan kita hanya mendengar. Kalau kita mencari, mungkin itu kesannya lebih kuat tertancap di diri kita. Seperti itu. Kalau kata Kemendikbud ya, tahun waktu CBSA ini pengen dijadikan kurikulum, siswa itu dituntut untuk menjadi kail. Ya, siswa itu dituntut untuk menjadi kail, bukan menjadi ikan. Maksudnya apa? Kita dituntut sebagai kail untuk mencari ikan, untuk mencari ilmu. Bukan lagi guru yang menjadi kail, tapi kita yang menjadi kail untuk mencari ikan atau mencari ilmu. Baik, langsung saja saya selaku moderator memberikan pengantar di depan. Selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh teman-teman kelompok 1. Saya persilakan kepada teman kelompok saya, Heli Warni, untuk memaparkan kelebihan daripada CBSA itu sendiri. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan kelebihan dari cara belajar siswa aktif pada hari ini. Jadi, cara belajar siswa aktif ini juga sering disebut kurikulum 1984, di mana kurikulum 1984 ini mengusung proses skill approach atau pendekatan proses. Nah, adapun kelebihannya yang pertama di kurikulum ini ialah memuat materi dan metode yang disebut secara rinci, sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Disebut secara rinci karena kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1975. Jadi di kurikulum ini rinci gitu, detail bagaimana prosesnya. Jadi guru sama siswa itu mudah untuk melaksanakannya, yang dimana kurikulum sebelum CBSA ini menitik beratkan pada tujuan. Jadi guru itu harus menentukan tujuan pembelajaran itu apa aja. Yang misalkan ada tujuan instruksional khusus, terus materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Jadi kurikulum ini tuh penyempurnaan dari kurikulum sebenarnya. Jadi kelebihannya cara belajar siswa aktif ini lebih rinci gitu. Terus kelebihannya yang kedua, inisiatif siswa dapat bertambah dalam kegiatan belajar.
yang ditunjukkan melalui keberanian memberikan pendapat. Jadi kelebihannya kurikulum ini juga siswa itu lebih aktif gitu dalam memberikan pendapat karena siswanya menjadi subjek belajar, di mana siswa itu belajar mulai dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, dan melaporkan. Nah, jadi yang tadi sebelumnya Bar jelasin, di kurikulum ini siswa itu bukan lagi hanya menerima gitu, hanya menerima apa yang disampaikan oleh guru, melainkan dari siswanya itu sendiri kayak tadi mengamati, mengelompokkan, lalu melaporkan hasil yang dipelajarinya. Terus kelebihan yang ketiga itu ada keterlibatan siswa di dalam kegiatan-kegiatan belajar yang telah berlangsung yang ditunjukkan dengan peningkatan diri dalam melaksanakan tugas. Karena kurikulum ini subjek belajarnya itu siswa, jadi otomatis siswa itu perlu peningkatan diri dalam mengerjakan tugas, jadi nggak nunggu teman atau nunggu guru aja gitu yang ngasihin materi atau informasi pelajaran. Jadi harus aktif juga dari sendirinya buat nyari dari tugas atau informasi itu sendiri. Jadi harus lebih aktif untuk mencari pelajarannya, tidak menunggu informasi dari guru gitu. Terus kelebihannya yang keempat itu ada kualitas interaksi antara siswa sangat tinggi, baik intelektual maupun sosial. Jadi karena judulnya aja udah cara belajar siswa aktif, pasti bakalan banyak berinteraksi dengan antara siswa gitu ya. Kayak misalkan kerja kelompok, kita harus aktif untuk berdiskusi, memberikan pendapat, terus kemudian melaporkan atau mempresentasikan hasil apa yang kita kerjakan. Jadi kan itu meningkatkan interaksi sesama siswa gitu. Jadi dapat pelajaran juga gimana sih caranya kerjasama gitu sama teman-teman untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu tugas yang diberikan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Eli yang sudah memaparkan poin-poin tadi dengan sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh tadi harapannya dapat atau bisa didengar oleh teman-teman semua. Terlebih lagi, semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Baik, kita beralih ke poin selanjutnya. Insya Allah akan dijelaskan oleh Saudara Gina. Kepadanya saya persilakan. Tapi kayaknya kameranya kudu dilurusin dulu tuh. Yang kelihatan cuma setengah. Gin. Oke, Gin lanjutin. Ya, baik. Selanjutnya yaitu poin yang kelima, kelebihan dari kurikulum CBSA, yaitu guru sebagai fasilitator peserta didik untuk menemukan fakta dan informasi. Guru tidak menuangkan semua informasi yang dimilikinya kepada peserta didik, tapi juga memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk menemukan fakta dan informasi, kemudian mengolah dan mengembangkannya. Guru sebagai fasilitator guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Guru berperan sebagai pembantu dalam pengalaman belajar siswa, membantu perubahan lingkungan, serta membantu terjadinya proses belajar yang serasi dengan kebutuhan dan keinginan. Guru juga berkewajiban melakukan tindakan sebagai berikut, yaitu menciptakan iklim kelas atau pengalaman kelas, membantu membuka rahasia dan menjelaskan maksud individu dalam kelas, kemudian mengimplementasikan tujuan-tujuan yang bermakna bagi siswa, mengorganisasi dan mempermudah serta memperluas sumber-sumber belajar, kemudian menjawab ekspresi kelompok kelas dengan menerima kepuasan intelektual dan sikap emosional siswa.
Kemudian memandang dirinya sebagai sumber yang fleksibel untuk dimanfaatkan oleh kelompok, bertindak sebagai peserta anggota kelompok, dan memberikan pendapatnya sebagai individu. Tetap berhati-hati terhadap pernyataan yang dalam dan kuat. Kemudian berusaha menyadari dan menerima keterbatasannya sendiri. Kemudian kekurangan dari kurikulum CBSA. Yang pertama yaitu kurang mampu menafsirkan CBSA, sehingga yang terlihat adalah suasana gaduh di dalam kelas lantaran siswa berdiskusi. Yang kedua yaitu adanya ketergantungan pada guru dan siswa pada materi dalam suatu buku teks dan metode yang disebut sebagai rinci, sehingga membentuk guru dan siswa tidak kreatif untuk menentukan metode yang tepat dan memiliki sumber belajar secara terbatas. Kemudian poin yang ketiga yaitu peranan guru yang lebih banyak sebagai fasilitator, sehingga prakarsa serta tanggung jawab siswa atau mahasiswa dalam kegiatan belajar sangat kurang. Kekurangan dari kurikulum CBSA ini ternyata di dalam penerapannya sering terjadi guru membiarkan peserta didik belajar sendiri atau mengerjakan tugas yang telah diberikannya. Sementara guru bersantai-santai yang akhirnya peserta didik pun terlantar tanpa bimbingan gurunya, sehingga muncul pelesetan CBSA atau catat buku sampai habis. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rifa. Baik, terima kasih Saudari Gina yang juga memaparkan materinya sangat luar biasa. Selanjutnya kita kepada pemateri yang ketiga. Mari kita sambut Saudari Rifa Farisa. Kepadanya dipersilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu poin ketiga, kekurangan dari kurikulum CBSA. Poin ketiga yaitu peranan guru yang lebih banyak sebagai fasilitator, sehingga tanggung jawab siswa atau mahasiswa dalam kegiatan belajar sangat kurang. Poin yang keempat yaitu diperlukannya waktu yang banyak dalam pembelajaran, menyebabkan materi pembelajaran tidak dapat tuntas dikuasai oleh siswa atau peserta didik. Dan yang kelima yaitu guru kurang berperan aktif. Dalam kurikulum CBSA ini menitik beratkan kepada keaktifan siswa, yang mana merupakan inti dari kegiatan belajar yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Contohnya seperti mendengarkan, berdiskusi, dan sebagainya. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Udah. Udah sampai 3 poin. Oh gitu. Cepet ya. Oke, baik. Ada Pak Komti nggak? Pak Komti. Nggak ada ya? Belum join kali ya? Oke, kalau gitu kembali kami lanjutkan. Terima kasih kepada Saudari Rifa Farisa yang juga memaparkan materinya sangat epik. Mari kita sambut pemateri kita selanjutnya kepada Saudari Liana, dipersilakan. Baik, selanjutnya yang peluang ya. Yang pertama yaitu kurikulum ini pengembangan keterampilan siswa dengan bekal materi yang cukup padat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajarannya, sehingga siswa ini mempelajari materi yang cukup banyak gitu ya. Kemudian dalam kurikulum CBSA ini
peluangnya proses pembelajaran yang bertahan akan memudahkan siswa dalam menghadapi materi yang disampaikan. Karena kurikulum CBSA ini sendiri menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Nah, dan mereka mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, kemudian melaporkan hasil pengamatan yang mereka pelajari. Dan begitu mereka mudah dalam menghadapi materi-materi yang disampaikan karena mereka mempelajarinya dengan sangat rinci gitu ya. Kemudian yang ketiga, kegiatan belajar mengajar melibatkan kreativitas dan mental siswa yang menghasilkan kualitas serta variasi dalam berinteraksi. Kemudian yang keempat, bisa menjadikan siswa lebih kritis terhadap informasi yang masuk baik dari dalam kelas maupun di lingkungannya. Kembali ke moderator. Oh, udah cepet juga ya. Baik, terima kasih kepada Liana yang juga memaparkan materinya sangat baik dan padu. Selanjutnya mari kita sambut ke materi selanjutnya kepada Saudara Muhammad Lutfi Fadil. Saya persilakan. Cek. Ada suaranya nggak tuh? Ada. Cuman mukanya nggak ada tuh. Coba mungkin suaranya ada, mukanya juga ada gitu. Biar Tuh lagi gelap di sini, gelap tuh. Oke, sepertinya Anda lagi berada di dalam tanah. Siap, lanjutkan. Ya baik, teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya sedikit memaparkan terkait ancaman. Yang pertama, yaitu banyaknya materi yang disampaikan akan menjadi kendala bagi siswa kaitannya dengan tujuan instruksional pembelajaran. Jadi ketika banyaknya materi yang disampaikan oleh guru yang mengakibatkan siswanya menjadi terpecah fokusnya atau terbagi yang mengharuskan siswanya itu memahami semua atau segala mata pelajaran. Yang kedua yaitu pelibatan siswa agar aktif dalam pembelajaran, menuntut pendidik lebih kreatif. Lanjut yaitu ke poin ketiga, membutuhkan waktu yang efektif dalam menyampaikan banyak materi. Jadi di sini dalam proses belajar mengajar sangat membutuhkan waktu yang efektif atau waktu yang sangat kondisional dalam menyampaikan materi agar materi itu bisa diserap oleh para peserta didik dengan lebih baik atau lebih mudah. Itu ancaman. Yang keempat yaitu penguasaan materi oleh pendidik harus lebih banyak. Nah, ini berkesinambungan dengan poin yang pertama, tetapi berlawanan karena ketika pendidik menyampaikan materi, sebelumnya dia harus menguasai materi-materinya yang lebih banyak daripada muridnya gitu. Lanjut ke poin yang kelima, yaitu tidak akan mudah terterapkan kepada peserta didik yang berbawaan cenderung pendiam dan tidak suka bersosialisasi kepada orang. Jadi ketika pendidik memaparkan materinya kepada peserta didik yang bawaannya atau cenderung pendiam, justru seorang peserta didik tersebut
agak sulit untuk mencerna daripada materi yang disampaikan oleh pendidik itu atau guru tersebut. Ya mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sangat luar biasa pemaparan materi yang sama-sama kita dengarkan barusan oleh saudara Muhammad Taufik Fadil. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Ini poinnya udah habis ya, teman-teman? Udah, pembahasannya udah. Oh gitu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Mungkin coba kembali ke poin yang terakhir tadi, poin yang terakhir yang paling bawah. Poin yang paling bawah. Nah, mungkin Bahar ingin memperjelas sedikit ya mengenai poin ancamannya yang kelima tadi. Poin yang kelima, tidak akan mudah terterapkan ya kepada peserta didik yang memang mempunyai bawaan cenderung pendiam dan tidak suka bersosialisasi kepada orang. Nah, ketika kurikulum CBSA ini diberlakukan kepada dunia pendidikan, khususnya kepada pendidik dan peserta didik, yang mana peserta didik memang dituntut untuk lebih giat ya, lebih keras untuk mencari materi secara individu, secara pribadi, dan tidak tergantung kepada guru. Nah, saya ingin menjelaskan kembali, cuma poin 5 ini doang ya. Bahwasanya ketika seseorang, ini pengalaman kami ya, pengalaman saya, ketika seseorang yang memang mempunyai bawaan cenderung pendiam, suka menyendiri, dan tidak mudah bersosialisasi kepada orang lain, nah ini akan menjadi ancaman buat diri pribadinya. Kenapa? Karena ketika CBSA ini diperlakukan dan dia sulit dan tidak bisa untuk bersosialisasi, tidak bisa untuk belajar aktif kepada teman-temannya, maka ini akan menjadi sulit bagi dirinya sendiri. Ya karena memang dia memiliki psikologi yang memang tidak suka untuk lebih aktif atau lebih akrab kepada orang lain. Mungkin ya. Mungkin ada, tapi tidak semua orang atau tidak sembarang orang. Ya cuman 1, 2, 3 orang mungkin ya. Nah ini merupakan juga kekurangan daripada CBSA itu sendiri. Baik, sekian ya pemaparan materi dari kelompok 1. Oleh karena itu, saya selaku moderator akan langsung menarik benang merah daripada materi kita pada pagi hari ini. Baik, setiap kurikulum yang diterapkan di dunia pendidikan, yang khususnya nanti akan diketemui oleh pendidik maupun peserta didik, pastinya akan mendapatkan atau akan menemui kelebihan, akan menemui kekurangan di setiap kurikulum yang diterapkan. Jadi tidak semena-mena misal menerapkan kurikulum KTSP, semua akan mudah untuk memahami. Tidak, pasti akan ada peserta didik yang kesulitan belajar dengan kurikulum tersebut. Jadi, baik, saya ulangi. Jadi, baik, kembali kami lanjutkan ya. Jadi kesimpulan atau benang merah daripada pemaparan materi kita pada pagi hari ini adalah setiap penetapan kurikulum pasti akan berdampak kepada pendidik maupun peserta didik ya. Jadi tidak mungkin setiap kurikulum yang diterapkan itu tidak akan membawa kekurangan. Pasti akan ada kekurangan dari kurikulum tersebut yang memang harus diperhatikan juga, diusahakan kelebihannya itu lebih mendominasi dibanding kekurangannya. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian ya pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, mari kita masuk ke tahap diskusi. Ya, semoga teman-teman
bisa bersuara ya, kita bisa diskusi bareng. Mungkin ada beberapa poin-poin yang kurang dipahami, yang kurang dimengerti, atau mungkin perlu dijelaskan kembali. Kami persilakan kepada teman-teman. Mengenai sesi tanya jawab, kami persilakan kepada 3 orang terlebih dahulu yang ingin bertanya. Dipersilakan kepada teman-teman yang lain. Kita diskusi santai aja ya teman-teman. Ayo, gimana teman-teman yang lain? Cukup, Par, cukup, Par. Cukup ya, lu cukup, oke. Kalau cukup. Gimana yang lain? Hilda cukup nggak? Hilda. Cukup, Har. Oh, Hilda cukup, oke. Novi, gimana Novi? Novi Cahyani. Amankah? Cukup, Har. Siap. Yang lain gimana? Aduh, Mezena. Mei. Parah nih Mezena, nggak ngejawab. Novita, gimana Nov? Aman nggak? Popi mau nanya, Har. Oh, itu siapa? Tadi siapa? Tia. Popi tadi namanya udah. Oh, tadi Popi. Popi katanya mau nanya, Popi. Oh iya, ya udah, sok Pop. Mau nanya ini tentang, itu kan idealnya itu ada yang namanya mengubah paradigma dari pengajaran yang berbasis estetik materialistik, itu kayak gimana? Nah, idealnya dengan kurikulum yang Popi buat Kurtilas itu sama kayak idealnya kurikulum CBSA yang kelompok ini buat. Nah, yang keempat itu adanya listen study atau workshop yang membahas cara mengajarkan kegiatan pembelajaran yang dimaksudkan dalam kurikulum 2013. Cuma itu aja sih. Yang poin keberapa tadi? Yang poin keberapa? Eli mungkin bisa ditampilkan kembali share screen-nya. Yang mengenai ini ya, Pop, yang poin ideal ya. Baik, sebenarnya kelompok kita tuh ngeganti sebenarnya. Kita nggak pakai poin ideal. Soalnya yang dimaksud ideal itu gimana gitu. Jadi kita mengambil keempat SWOT tadi, singkatan dari SWOT tadi. Ideal kan nggak ada ya? Iya nggak sih? Nah, makanya kita nggak pakai ideal gitu. Kita makainya peluang sama ancaman. Kita ngikut kembali ke SWOT tadi. Makanya kelompok juga bingung, ini mau nulisnya gimana, soalnya nggak sinkron gitu. Yang poin mana, Pop? Coba, yang ancaman apa peluang tadi? Yang satu. Yang ideal yang poin pertama itu siswa. Kayaknya belum dijelasin deh. Yang mana? Coba. Yang ideal. Bukan ideal. Bawah. Nah, peluang. Poin keberapa? Poin yang 1. Pop, yang poin yang 1, Pop. Iya, itu. Jadi, ini tadi belum dijelasin ya yang poin 1? Gak tau deh, kata Popinya nggak merhatiin apa gitu. Coba tolong jelasin lagi. Baik.
Nah, ini kan masuk ke poin peluang ya. Peluang itu berarti maksudnya bisa kita dapatkan dan bisa juga nggak kita dapatkan. Nah, di sini yang kita masukkan itu peluang apabila memang jika CBSA ini kurikulum CBSA ini diberlakukan gitu peluangnya. Nah, kami mengambil poin 1 ini yaitu berpeluang untuk mengembangkan keterampilan siswa. Mengembangkan keterampilan siswa karena dengan bekal materi yang diberikan itu cukup padat kepada siswa. Jadi memang di sisi lain ini juga mempunyai sisi negatif ya, yang dimana sisi negatifnya itu siswa akan kewalahan mencari materi yang cukup banyak, yang cukup padat. Tapi di sisi lain kita juga selaku siswa ya peserta didik bisa banyak menemukan hal-hal yang baru gitu, hal-hal yang baru, dan ini mempengaruhi diri kita, keterampilan kita, inovasi kita ke depannya, kreasi kita ke depannya. Makanya ini kami masukkan sebagai poin peluang. Nah, ini bisa menjadi peluang kepada kita, kepada siswa, apabila memang CBSA ini diberlakukan kembali menjadi kurikulum. Kayak gitu, Pak. Jadi ini peluangnya kayak gitu. Siswa bisa berpeluang untuk mendapatkan keterampilan yang lebih banyak lagi gitu apabila memang mendapatkan materi yang cukup padat dari guru. Guru kan memberikan poin-poinnya doang kan ya, yang nyari itu adalah siswa. Jadi dengan itu insya Allah bisa mengembangkan atau menambah wawasan serta keterampilan kepada siswanya itu sendiri. Mungkin kurang lebih kayak gitu, Pop. Ya, oke, makasih. Oke, Pop, sama-sama. Gimana teman-teman yang lain? Iya, Tiar. Siapa? Tia ya? Tadi siapa? Iya, Tia. Suaranya kurang kecil, Tia. Hah? Suaranya kurang kecil. Kurang kedengeran maksudnya. Oh, iya. Ini nggak mudeng. Mau nanya, Har? Oke, Ti, sok. Iya. Sebelumnya terima kasih untuk pemakalah yang telah memaparkan makalahnya dengan cukup jelas. Saya ingin bertanya, di sini kan ada keterangan bahwasannya coba maaf deh, tolong dikatasin. Nah, kan ada materi yang cukup padat. Bagaimana jika ada seorang siswa yang tidak bisa menerima materi yang cukup padat? Seperti dia dalam kesehariannya ada les atau pelajaran yang cukup padat dan bagi diri dia tuh susah untuk menerimanya gitu. Bagaimana penanggulangan seorang guru untuk murid tersebut? Gitu. Seperti itu pemakalah. Terima kasih. Baik, terima kasih Tia. Pertanyaannya wow ya. Jadi gimana cara guru menghandle ya ketika memang dia mendapati siswa yang di luar sekolahnya itu memang udah aktif ya, banyak ikut kegiatan juga seperti les-les dan semacamnya. Terus ditambah lagi di sekolah dikasih materi yang cukup padat banyak, itu gimana? Takutnya nanti siswanya kayak merasa lebih kesulitan dan merasa terbebani gitu ya. Jadi pertanyaannya gimana guru ya? Tadi gimana guru untuk bisa mengatasi ketika memang mendapatkan siswa yang seperti ini, biar juga siswanya tidak terlalu merasa terbebani. Mungkin kurang lebih kayak gitu ya pertanyaannya. Iya, Har, kayak seperti itu. Oke. Baik, saya kembalikan kepada teman-teman pemakalah yang ingin menjawab. Saya persilakan Gina, Eli, atau Liana, Lutfi, Rifa, ayo dipersilakan ngejawab. Baik, Eli menjawab ya.
Eli mungkin suaranya bisa digedein lagi, soalnya Gede ya? kurang kedengeran. Kedengeran nggak? Nah, kayak gitu. Jadi apa namanya teh? Cara guru mengatasi siswa yang sulit menerima pelajaran karena materinya cukup padat, kayak susah gitu ya. Kan dilihat dulu gitu ya, kenapa siswa itu susah menerima pelajaran. Kita tuh alhamdulillah dapat mata kuliah psikologi belajar. Bagi calon guru kan itu sangat bermanfaat ya, jadi kita bisa tahu gitu apa penyebab dia kesulitan belajar, apa gangguan apa dari dalam dirinya sendiri yang sulit, atau ada pengaruh luar yang bikin dia terganggu gitu. Tapi kalau menurut Eli ya, sebagai seorang guru sebaiknya berusaha gitu ya buat memahami peserta didiknya, mencari masalah, apakah ada masalah yang lagi dia hadapin, terus dibantuin gitu pelan-pelan. Terus pastikan orang tuanya kasih anak didik itu les supaya ngebantu dia gitu dari susahnya materi-materi di sekolah. Mungkin kalau di sekolah tuh mumet ya, karena misalnya rame, misalnya gurunya jadi banyak gitu ngejelasinnya, terlalu umum, nggak fokus ke misalkan ke satu individu gitu, ke salah satu individu. Misalkan kita kadang kurang ngerti, terus ada superdidik yang kurang ngerti, terus malu, makanya mungkin dilesin biar lebih ngerti. Jadi kalau misalnya kendalanya susah nerima karena padat aktivitas di luar, baik itu mau les atau mau yang lain, mungkin itu bisa diatur lagi gitu sama orang tuanya, diobrolin lagi gitu. Intinya cari masalahnya dulu apa, nanti kan bisa ya ditemuin solusinya. Itu kalau menurut Eli. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain atau mau menyertai. Baik Eli, terima kasih. Teman-teman yang lain mungkin ingin menambahkan, ingin memperjelas kembali, atau ingin menambahkan lah gitu. Gina, Lutfi, Rifa, Liana, ayo. Nggak ada ya? Nggak ada tambahan ya, teman-teman? Bisa diulang nggak? Mohon maaf pertanyaannya. Apa tuh pertanyaannya? Ya, jadi intinya itu pertanyaannya kan kalau kudu diulang lagi, ntar dulu. Tadi poin keberapa sih? Iya, kan kalau misal kita dapat kurikulum CBSA itu kan kita dapat materi yang padat gitu dari guru. Nah, materi yang padat, terus dia di luar rumah juga ya, di luar rumah atau di luar sekolah dia ada kelas les gitu, banyak ikut kegiatan juga. Nah, otomatis kan pasti siswanya juga pasti ngerasa kewalahan ya, tugas-tugas dari sekolah, terus tugas-tugas dari les juga. Nah, pertanyaannya itu kira-kira gimana guru menghadapi atau menemui siswa-siswa yang memang aktif banget gitu, biar juga siswanya nggak terlalu nggak terlalu terbebani kepada siswanya gitu mengenai tugas-tugas kayak gitu. Aku udah mendapat les-les gitu di luar, jadi banyak banget materi yang memang atau tugas-tugas yang harus dia beresin gitu. Gimana tuh posisi guru? Yang ditanyain posisi gurunya sih, dia harus ngambil sikap kayak gimana? Ya, izin menambahkan sedikit. Kalau menurut saya pribadi, sikap yang harus diambil dari guru tersebut menyesuaikan. Karena kan ya pertama seorang guru itu harus mau nggak mau harus melihat situasi dan kondisi
si peserta didik tersebut. Karena ketika peserta didik tersebut tidak benar-benar siap untuk menerima materi yang banyak, jelas-jelas si peserta didik tersebut tidak bakal tidak bakal mudah menyerap ilmu yang disampaikan atau tidak mudah menerima ilmu yang akan disampaikan oleh guru tersebut gitu. Jadi ya pertama sikap yang harus diambil harus bisa benar-benar menyesuaikan situasi dan kondisi anak tersebut gitu. Dan harus diperhatikan pula cara mengajarnya gitu. Karena ya sama-sama kita ketahui gitu. Ketika misalkan daring seperti ini nih misalkan. Walaupun emang banyak mata kuliah, tetapi ketika dosennya benar-benar enak gitu, nyaman sama muridnya, bisa menyesuaikan, ya belajar mengajar pun bisa jadi efektif gitu. Jadi makanya harus diperhatikan juga cara mengajarnya gitu, cara belajarnya. Mungkin itu saja sih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baik, Sekian. Ya, terima kasih banyak. Jadi tadi gurunya harus menyesuaikan ya kepada siswanya juga biar siswanya nggak merasa terbebani ya, Tum. Kurang lebih seperti itu, Tum. Oke, baik. Bahar ingin tambahin ya. Mungkin ini berkaitan juga tadi dengan pertanyaan Poppy. Jadi semakin diberikan banyak itu baik, diberikan banyak itu bagus, tapi kurang baik. Contohnya kayak gini, kita disuruh cari oleh guru ya, kita disuruh cari oleh guru berbagai macam jenis makanan. Ada pisang, ada telur, ada pokoknya makanan dah, ayam dan lain-lain sebagainya. Disuruh cari banyak jenis makanan. Nah, setelah kita udah ketemu, kita disuruh makan semua makanan itu. Bahar ulangi. Jadi guru contohnya nih nyuruh kita untuk nyari berbagai macam jenis makanan. Setelah kita udah ketemu makanan itu, kita disuruh makan semuanya oleh guru itu. Kita disuruh makan. Pertanyaannya, ketika kita makan semua itu, mampukah tertampung atau tidak di dalam perut? Jawabannya mungkin bisa tertampung dan bisa juga tidak. Kekenyangan kan? Jadi di sisi positifnya adalah, nah di sini ada dua sisi ya. Ada sisi positif dan ada sisi negatif. Sisi positifnya adalah kita bisa merasakan, kita bisa mencicipi, anggaplah makanan-makanan tadi ini belum pernah kita makan. Sebelumnya. Jadi sisi positifnya yang kita dapatkan adalah ketika kita bisa mencicipi semua apa yang telah kita dapat tadi. Jadi kita bisa tahu, oh rasanya ayam kayak gini, rasanya tempe orek kayak gini, rasanya apalagi sate kayak gini misalnya kan. Kita bisa tahu rasanya. Jadi ada pengalaman tersendiri buat kita. Itu yang kita dapatkan. Akan tetapi di sisi lain juga kita dapat sisi negatif. Sisi negatifnya adalah karena terlalu berlebihan tadi yang kita makan. Ya tahu sendiri kan sisi negatifnya apaan? Ya rasa mual, muntah, dan sakit perut dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi sesuatu yang banyak itu memang bagus ya. Bagus tapi kurang baik. Kayak gitu teman-teman. Ya, itu tambahan sedikit dari Bahar. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Gimana? Tadi saya kembalikan dulu kepada Tia. Gimana, Ti? Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Makalah atas penjelasannya. Baik ya, semoga bisa dipahami dan dimaklumi ya.
Ya. Baik, itu orang kedua. Mungkin ada orang ketiga yang ingin datang, silakan. Apa kalau sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau ingin bertanya atau ingin menambahkan, teman-teman? Mungkin sudah, Hak. Udah ya, Ti? Halo, Kang. Oke, iya, Kang. Pengen nanya sedikit nih. Salahin si Tia tadi katanya udah, ternyata ada yang nanya. Sebenarnya pengen lebih mengenal sendiri sih terkait apa sih kurikulum CSRA ya? CPSA. Oh, CPSA, iya terkait hal itu. Sebenarnya terkait CBSA ya, CBSA bukan CB ya. CBSA, oke. Sebenarnya terkait kurikulum sendiri itu sebenarnya pengaturan di dalam kurikulum itu sejauh mana sih sebenarnya? Apa terkait materi-materinya, apakah cara prosesnya juga, apa gimana, Kang? Mungkin sekian, Kang. Aduh, ini yang ingin ngejawab siapa nih? Soalnya gimana? Siapa yang mau ngejawab nih pertanyaannya nih, ngejelasin ini nih. Soalnya ini nggak termasuk daripada poin materi sebenarnya pembahasan kurikulum tuh. Jadi kita cuman mencari materi yang berkaitan dengan CBSA doang. Mengenai kurikulum secara detailnya itu ya kita kurang paham sih ya. Karena memang kita nggak terlalu mencari tentang itu dan juga memang bukan termasuk materi sebenarnya. Makanya tadi Ane juga udah ngejelasin di awal ya, apa sih sebenarnya CBSA itu? CBSA ini sejenis kurikulum ya, kurikulum yang memang dulu lebih awal terbitnya dibanding KBK ya, kurikulum berbasis kompetensi gitu. Terus KTSP, kurikulum tingkat KTS Satuan Pendidikan, KTSP gitu. Belum lagi kurikulum 2013 atau K13, apa sih? Kurtilas kurikulum 13. Ya nggak sih? Jadi intinya kalau mengenai kurikulum ya penjelasan kurikulum ya, tapi mungkin kita bisa jelasin sedikit ya pemaparan mengenai kurikulum itu. Jadi kurikulum itu disebutnya kayak gimana ya? Kurikulum itu kalau dari Bahar pribadi seperti sebuah judul. Jadi contoh lagu ya atau enggak puisi gitu. Judul itu adalah bagian inti daripada seluruh bait-bait lagu atau puisi tersebut. Jadi bait-bait lagu atau bait-bait puisi itu mengikut atau bersumber dari judulnya. Nah, judul ini dia sebagai nyawanya, sebagai intinya gitu. Jadi nggak mungkin judulnya A, isi puisinya B, nggak mungkin. Jadi pasti isi puisinya juga bakal mengikut ke A atau menjelaskan apa sih daripada judul tersebut. Sama seperti kurikulum. Kurikulum itu seperti itu kalau Bahar menyamakan ya. Jadi kurikulum itu sebagai nyawanya yang mengatur seluruh regulasi daripada pendidikan tersebut. Dari cara belajar siswanya, sistem mengajar gurunya, materi-materinya, jadwalnya, penyampaian materi atau penyampaian materi yang diberikan kepada siswa itu dari kurikulum tadi. Nah, kebetulan kelompok 1 mendapat kurikulum CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi intinya siswa ditekankan untuk lebih aktif di dalam belajar mengajar kebanding guru. Guru hanya memberikan sub-sub judul ya. Guru hanya memberikan poin-poinnya saja, yang mencari itu adalah siswa, kemudian mempresentasikan di depan guru. Kurang lebih kayak gitu, Kang. Jadi kurikulum itu bagaikan tadi ya udah dijelasin sebagai inti daripada seluruh administrasi manajemen pendidikan. Kurang lebih seperti itu, Kang Akbar. Oke, baik.
terkait tentang seorang guru mahir di dalam penerapan kurikulum sendiri tersebut. Sebenarnya dari pihak pendidikan itu ada suatu pembelajaran sendiri nggak sih dari guru-guru tersendiri, kayak pendidikan untuk guru-guru di dalam penerapan kurikulum tersendiri? Teman-teman mungkin ada yang bisa ngejawab, teman-teman yang lain. Maksudnya gimana, Akbar? Nah, jadi kan kurikulum itu kan ditetapkan di suatu negara gitu kan. Kan nggak bakal kurikulum tersebut dibiarkan ya kan. Di mana guru sendiri harus mempelajarinya sendiri gitu. Yang saya tanyakan, apakah dari pihak pemerintah itu ada kayak pengajaran untuk guru-guru di dalam memahami bagaimana cara mengajarnya, apa emang guru sendiri yang harus membelajar sendiri gitu? Mungkin ini masuk ke kurikulum bukan ya? Mungkin gitu. Iya. Mungkin ini ya kalau guru mungkin diberikan seperti silabus atau bahan ajaran kayak gitu. Silabus yang sering dosen kasih gitu kan ke kita. Mungkin seperti itu, seperti silabus itu bahan ajarannya. Oke, gitu. Oke, baik. Jadi kita harus memahami apa yang telah ditetapkan berarti ya? Ya. Karena ada buku panduannya juga sih kalau nggak salah untuk khusus buat guru gitu, buku ajaran gitu. Iya, betul. Ya mungkin sekian, terima kasih. Ya. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Oke, kaki. Aduh, kram lagi. Jadi menambahkan dikit ya mengenai kurikulum. Jadi setiap pergantian kurikulum itu dari kurikulum satu ke kurikulum berikutnya ya pasti mengalami amandemen ya, mengalami perubahan. Jadi guru itu dituntut untuk ikut pelatihan kayak gitu. Misal dari CBSA pindah ke KTSP, otomatis kan berubah kan, sistemnya semua berubah. Nah, karena perubahan ini guru pun harus dituntut untuk mengikuti yang darinya yang CBSA menjadi KTSP. Nah, jadi Kemendikbud itu mengadakan pelatihan khusus buat kurikulum kepada guru-guru. Jadi kayak gitu. Jadi ada pelatihannya buat guru-guru kalau mengenai kurikulum. Jadi ya nggak langsung apa ya? Guru-guru langsung mengajar gitu, enggak. Jadi diberikan pemahaman dulu mengenai kurikulum tersebut. Ada pelatihannya gitu kurang lebih, ada pelatihannya. Oke, Kang, terima kasih, Kang. Oke, sama-sama. Baik. Mungkin cukup ya teman-teman. Udah 3 orang yang ngerespon, yang memberi tanggapan, yang memberi pertanyaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti Zoom kali ini. Walaupun memang sudah berkurang beberapa orang, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak materi kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat tinggal di dalam isi teman-teman, isi diri teman-teman sendiri. Baik, teman-teman. Kalau tidak ada lagi, mungkin kelompok 1 izin menutup presentasi sekaligus menutup perkuliahan hari ini. Gimana teman-teman? Udah nggak ada ya? Ya, tutup aja. Oke. Baik, sebelum kami tutup, saya mewakili seluruh teman-teman kelompok 1 meminta maaf apabila ada kata-kata yang memang kurang enak didengar oleh teman-teman. Ada kalimat-kalimat yang salah kami ucapkan. Kami mohon maaf kepada teman-teman semua karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok 1 yang sudah presentasi pada hari ini. Baik, teman-teman. Oke, terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Pak dosen. Waalaikumsalam. Amin, amin. Ayo keluar.